Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dihindari dari segala macam penyakit, segala macam bala dan lain sebagainya. Baik, kita berjumpa lagi pada hari ini yaitu Sabtu tanggal 7 November 2020 dalam materi Al-Quran. Pada materi Al-Quran sebelumnya kita telah membahas aspek tajwid, yakni tentang apa sih itu tajwid, lalu apa hukumnya belajar tajwid. Dan kita juga telah membahas salah satu hukum dari tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin, yang mana dalam ilmu tajwid hukum nun sukun dan tanwin dibagi menjadi 4 seperti yang sudah Bapak bahas sebelumnya, yakni ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Idgham sendiri dibagi 2, yakni idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan di beberapa pertemuan sebelumnya, sebelum kita masuk ke aspek tajwid, kita juga telah membahas tentang yang namanya mat. Hukum tajwid yang lain yaitu mat atau bacaan kalimat dalam Al-Qur'an, kata dalam Al-Qur'an yang dibaca panjang. Dimulai dari Tartili jilid 3 halaman pertama kita sudah diperkenalkan dengan mat tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif. Di situ juga ada kasroh bertemu ya, dhammah bertemu dengan waw sukun. Lalu kita juga masuk ke lam alif. Lalu lam alif yang berharokat tanwin yang mana harus dibaca pendek, sedangkan jika berharokat fathah biasa atau tidak dengan harokat fathatain maka dibaca panjang. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hukum mat, yakni pada Tartili jilid 3 halaman 24 sampai halaman 25. Baik anak-anak sekalian, dipersiapkan buku tartilinya dan dibuka halaman 24 dan mari kita belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tartili jilid 3 halaman 24. Lihat di sini dicontohkan menggunakan huruf H. Ini H di depan, H di belakang, dan H di belakang. Perhatikan harokatnya. Perhatikan di sini ada 3 harokat, yaitu ada fathah, kasroh, dan dhammah. Setiap fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik dibaca panjang 2 harokat. Bapak ulangi. Setiap fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik dibaca panjang 2 harokat. Lihat di sini, harokatnya di atas. Harokat di atas berarti harokat fathah. Harokat di bawah berarti harokatnya kasroh. Sedangkan harokat yang melengkung dan mempunyai kepala itu namanya dhammah. Sedangkan di sini fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Dhammah biasanya kepalanya di atas. Di atas, maaf. Lihat di baris keempat. Harunu, ru-nya berharokat dhammah, ro-nya berharokat dhammah. Ini baca ru. Dhammahnya berbeda dengan dhammah yang ada di atas, karena yang di atas disebut dhammah terbalik. Baik, kita mulai. Bapak bacakan, perhatikan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Ingat setiap harokat fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik, maka dia dibaca panjang 2 harokat. Sama hukumnya seperti fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu dengan waw sukun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ha, hi, hu. Kan dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh dengan ketukan ha, hi, hu. Itu dengan ketukan. Kita langsung ke bawah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza
haknya berharokat fathah berdiri, za-nya berharokat fathah bertemu dengan alif, maka za-nya juga dibaca panjang. Hadza. Lalu yang ini hadhihi, haknya di akhir berharokat kasroh berdiri, dia harus dibaca panjang. Hadhihi ma'ahu, haknya berharokat dhamma terbalik sama seperti di atas. Ulangi. Hadza hadhihi ma'ahu. Lalu di baris kedua hadzani, ni-nya dibaca pendek karena kasrohnya kasroh biasa, tidak berdiri atau tidak bertemu dengan ya sukun, maaf. Hadzani ayatihi khalaqahu. Sudah mengerti mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek? Saya ulangi sekali lagi. Baris kedua. Hadzani ayatihi khalaqahu. Kita masuk ke baris ketiga. Hakadza hakadza biyadihi wa thulutsahu Harunu biyaminihi wasaqahu zalika wa kutubihi faja'alahu hahuna wa rusulihi mawazinuhu. Zinya dibaca panjang karena kasroh bertemu dengan benar ya sukun. Nah, sedangkan haknya dibaca panjang karena haknya berharokat dhammah terbalik. Mawazinuhu wahamana wa sahibatihi wa mizajuhu. Bapak ulangi sekali lagi dari mulai baris pertama sampai baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hadhihi ma'ahu hadzani ayatihi khalaqahu hakadza biyadihi wa thulutsahu Harunu biyaminihi wasaqahu zalika wa kutubihi faja'alahu hahuna wa rusulihi mawazinuhu wa hamana wa sahibatihi wa mizajuhu. Baik, halaman 24. Kita masuk ke halaman 25 yaitu tadribat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadribatun wa naza'a yadahu. Wa naza'anya pendek karena tidak ada yang mempunyai harokat berdiri atau fathahnya bertemu dengan alif. Jadi baca cepat. Wa naza'a yadahu fayusibuhu bihi fayusibu bihi. Apa ulangi?
fayusibu bihi maluhu wa waladuhu. Kita geser sedikit supaya lebih mudah dilihat. Maluhu wa waladuhu hadhihi hayatuna faja'alahu nasaban. Bannya dibaca pendek karena walaupun dia ada alifnya tapi berharokat fathah tain, bukan fathah biasa. Jadi baca pendek. Nasaban, bukan nasaban, tidak. Yang benar adalah nasaban. Faja'alahu nasaban wa akhi Harunu afatumarunahu wa ma huwa bibalighihi fa asabahu wabilun hahuna qa'iduna idza ja'alahu naron wa mata'un ila hinin fawakazahu Musa yaqulu li sahibihi wa narithuhu ma yaqulu wa sahibatihi wa banihi. Baik, Bapak coba ulangi halaman 25 Tatili jilid 3. Tadribatun wa naza'a yadahu fayusibu bihi maluhu wa waladuhu hadhihi hayatuna faja'alahu nasaban wa akhi Haruna wa akhi Harunu afatumarunahu wa ma huwa bibalighihi fa asabahu wabilun hahuna qa'iduna idza ja'alahu naron wa mata'un ila hinin fawakazahu Musa yaqulu li sahibihi wa narithuhu ma yaqulu wa sahibatihi wa banihi. Itu adalah hukum mat tabi'i di mana dilambangkan dengan fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Baik, kita sudah menuntaskan membaca dan belajar mat tabi'i di halaman 24 dan 25. Untuk tugasnya, anak-anakku semuanya membaca halaman 26. Tadribatun. Ini dibaca dari mulai di sini bi'adzabin alimin sampai fiha fawakihu katsiratun. Dari mulai awal sampai akhir halaman 26. Baik, Bapak akhiri sampai di sini. Bapak cukupkan. Insyaallah semuanya dapat mengerti.
Bapak ulangi sedikit. Ingat, mal tabi'i dalam ilmu tajwid yaitu ciri-cirinya adalah yang pertama fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, lalu dhammah bertemu dengan wawu sukun. Atau ada juga yang barusan kita pelajari yaitu fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Dan semuanya dibaca panjang 2 harokat atau panjang 2 ketukan. Baik, Bapak cukupkan untuk materi hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Ma'an najah, semoga selalu diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.